Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan membuat mochi. Seperti apa? Ini dia hasilnya. Dan kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, bagaimana cara kerjanya? Jadi teman-teman pastikan sebelum membuat mochi kalian harus punya gambar dulu ya. Karena ini untuk basic, jadi tidak terlalu dibuat susah. Jadi teman-teman setidaknya punya gambar nih. Mochinya kayak gini ceritanya nih. Ini mochinya mochi gagal sebenarnya. Jadi kalau saya coba buka teman-teman, jadi hasilnya kayak seperti ini. Ini gepeng ya, dipotong kayak gini, hancur gitu ya kan, santan sama nanas ceritanya nih gitu ya. Dan satu lagi ini lebih ke es krim, jadi seperti ini. Hancur pinggirannya ya. Nah, bagaimana ketika kita diterapkan khusus pinggirannya doang sih, dalamnya doang ya. Jadi nanti modeling bulutnya di blender. Oke, langkah pertama teman diaktifkan ini dihapus saja dulu. Kita ke add mesh, kita ambil yang namanya cube, bukan sphere ya teman, cube ya. Dari cube ini baru teman-teman segera ke bagian modifier. Nah, di modifier ini saya coba untuk berikan subdivision ya. Lalu saya kasih angka 3 saja. Kemudian setelah sampai ini boleh tinggal dicoba di apply, disetujui. Dan sekarang saya ke edit mode, dan di edit mode ini saya coba untuk memotong ya area-area yang saya tidak inginkan. Tapi sebelum saya motong, saya kepengen mencoba untuk klik bagian atas ini teman-teman, untuk ditarik ke bawah. Jadi kalau saya tarik ke bawah seperti ini, itu kan satu titik doang tuh gitu ya, satu titik doang. Nah, bagaimana ketika ditarik nanti ada bagian yang terkena juga. Kita bisa menggunakan yang namanya proportional editing. Kemudian saya tarik ke bawah. Nah, kalau kalian lihat tuh ada lingkaran di luar ya. Jadi teman-teman untuk memperbesar memperkecil lingkaran boleh dimainkan scroll di tombol tengah ya, tombol middle ya. Jadi kalau kecil nanti jangkauannya seperti itu, kalau besar agak ke bawah. Nah, saya buat kayak gitu. Nah, ceritanya kayak gini. Nah ya, lakukan dengan cara di bawah, yang bawah ini teman-teman. Jadi boleh diklik di bagian sini kira-kira. Kemudian boleh ditarik ke atas pakai move, tarik ke atas. Ini kurang lebih gitu ya. Dibuat simple aja. Kalau memang mau hanya bagian bawah doang kayak gini, sedikit agak beda, juga boleh kayak gini ya. Kira-kira bawahnya agak rata ya ceritanya. Atasnya enggak. Oke. Ada yang bulat, ada yang lonjong, tuh terserah kalian sesuai dengan selera. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, silakan teman-teman boleh klik di bagian yang min Y ini, terus kemudian teman-teman boleh diseleksi menggunakan X-ray, diseleksi bagian depan aja. Tapi sebelum diseleksi teman-teman dipastikan ini duplikat dulu ya. Ini saya coba untuk shift D aja, enter, dan yang sebentar nih ada dua ya, ada cube pertama dan cube kedua. Yang kedua duplikatnya saya geser ke belakang. Oke, dan saya matikan matanya ya, dan saya konsentrasi untuk yang cube yang pertama. Yang kedua itu sebagai mochi yang belum dipotong ceritanya gitu ya. Nah, saat ini saya pengen bikin mochi yang dipotong teman-teman ya. Jadi dari sini baru saya coba ke edit mode lagi, dan saya ke min Y, lalu saya klik di sini. Oke, bagian depan aja. Oke, setelah sampai sini baru teman-teman tinggal coba untuk karena saya menseleksi langsung, berarti bagian sebelah sini tidak kena. Supaya kena bagaimana, teman-teman klik di bagian X-ray, baru min Y, dan seleksi ulang lagi gitu ya. Dan segera teman-teman tinggal tekan delete keyboard atau X ya, langsung dihilangkan berdasarkan vertex. Nah, itu dia teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya nanti agak dibuat ke dalam teman-teman, jadi bisa konsentrasi di sini ya teman-teman. Jadi teman bisa menggunakan yang namanya add ke, dan tekan alt, klik di bagian sini, dan itu akan terseleksi semua ya. Daripada teman-teman satu-satu ya, klik ini, tekan shift dan sebagainya, lebih baik tekan alt, diklik di bagian garis ini dia, klik aja ya, dan otomatis sudah. Nah, setelah sampai di sini teman boleh tekan E itu artinya extrude. Saya tekan E, kemudian ini masih bebas ya arahnya, saya pengen ke dalam, saya tekan S. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ada sedikit ketebalan di bagian dalam. Nah, kira-kira gini aja, satu, lalu saya E lagi, saya tekan S lagi, kira-kira segini aja, dua. Kalau teman-teman langsung kecil seperti, kalau ini, oh ya, jangan lupa dimatikan dulu nih. Oke, lalu saya tekan S, dikecilkan sampai di sini. Lalu terakhir tekan F juga boleh ditutup ya. Dan teman untuk menambahkan segmen juga boleh menggunakannya juga bisa, 1, 2, 3. Ini juga boleh, sama caranya ya. Seperti itu. Nah, setelah sampai di situ, teman-teman, kalau memang nanti yang bagian tengah ini terlalu kurang kecil, tinggal diklik aja ya. Nanti tinggal diseleksi semua.
silakan mau tambahkan. Oke. Nah setelah sampai di sini teman-teman, saya sih kalau untuk saya untuk segini aja cukup ya. Saya cukup konsentrasi di sini dan saya tetap kembali di sini dan saya kepengen membuat batasan tertentu. Jadi nanti bagian dalam itu beda, bagian luar beda. Jadi caranya bagaimana, saya klik di sini ya teman-teman. Klik di sini menggunakan edge, klik di sini dah. Nah ini saya kasih maksim ya, saya klik maksim. Jadi kalau saya extrude nanti hasilnya kayak gini, hanya ini doang yang diseleksi. Dan kemudian teman-teman boleh coba untuk klik kanan, pilihnya namanya maksim. Untuk apa? Jadi nanti area yang bagian dalam, nanti kalau saya klik permukaan lalu saya tekan L, dia hanya kena bagian depan doang. Nah ketika saya klik di bagian sini, saya klik hanya bagian belakang doang, yang luar ya. Jadi fungsinya maksim itu untuk membatasi pada ini modeling supaya nanti terseleksinya bisa terpisah, dan ini ada hubungannya dengan tekstur teman-teman ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk boleh ditekan A ya, ditekan A, dan teman-teman boleh mencoba untuk masuk ke shading ya, shading di sini. Nah shading gitu ya. Jadi ketika saya masuk ke shading nanti teman bisa ngelihat bahwa untuk tekstur ya, kita bisa ngelihat ada atau shading atau dipakai UV editing juga bisa ya, UV editing juga bisa. Nah dari sini nanti teman-teman boleh mencoba untuk menggunakan, di sini ada namanya UV. Jadi kita ngatur dulu ya. Saat ini teksturnya memang berantakan, belum saya kasih tekstur, masih seperti ini. Dan teman-teman boleh klik di sini, pilihnya di sini ada namanya UV di unwrap ya, ada unwrap angle base, ada conformal, minimum, dan UV smart. Kalau smart UV project itu nanti ketika saya unwrap dia seperti jadinya terpisah. Dan rencana saya kan tadi cuma dua doang ya, udah doang yang depan sama belakang gitu ya. Kok kenapa jadi banyak gitu ya teman-teman? Karena kita menggunakan UV smart. Dan saran saya kalau mau di normalin klik aja reset dulu, dan sekarang ke UV. Di sini ada angle base, klik aja angle base, unwrap UV unwrap angle base. Nah saat ini sudah terpisah teman-teman. Jadi benar-benar sudah dikelompokkan ya. Ini bagian kalau saya klik luar, saya pakai permukaan ya, yang pakai permukaan ini ya, yang ini ya. Oke, kalau saya klik di sini, saya tekan L gitu ya. Jadi hanya bagian yang ini aja atas yang kena gitu ya. Sedangkan kalau saya tekan L di sini, nah bagian yang ini itu dia. Nanti yang saya pakai tuh ini dia teman-teman. Jadi saya menggunakan dua material teman-teman nanti pada dasarnya seperti itu ya. Oke, saat ini saya sudah mendapatkan permukaannya, bisa tekan L di sini, saya klik di sini ya. Nah itu dia. Oke, jadi saya tekan klik, nanti otomatis kita bisa menseleksi permukaan, bukan per titik ya permukaannya yang ini ya. Oke. Nah kalau saya klik keluar, dia hilang teman-teman, dikarenakan ini belum diaktifkan. Untuk supaya kelihatan di sini juga, saya klik di sini. Nah itu dia ya. Oke, jadi cara kerja gitu ya. Boleh pakai ini, tapi kalau konsentrasi mau beda, saran saya dibedain aja. Artinya nggak usah pakai ini ya. Oke, sampai sini udah selesai. Udah UV-nya udah terbagi, dan saya ke object mode dulu teman-teman. Dan saat ini kita coba ke bagian layout biasa, dan kita ke material. Dan di material saya berikan material new aja. Terus kemudian kira-kira saya kepengen warnanya sedikit, ada yang mungkin orange dan sebagainya, tergantung ya kebutuhan ya. Oke, saya menggunakan misalkan warnanya kayak gini contoh ya. Itu dia. Terus kemudian teman-teman nih boleh diklik kanan, pilihnya set smooth biar terlihat halus ceritanya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, nanti kita bisa mencoba untuk menseleksi bagian depan. Itu gimana caranya? Jadi kita bisa menggunakan material berbeda di bagian depan. Jadi saya buat material baru dan saya klik new, dan teman-teman boleh ke edit mode ya. Dan teman boleh seleksi bagian depannya. Saya tekan L, hanya depan doang, dan depannya saya masukkan assign. Nah, jadi dua warna yang berbeda ya teman-teman. Jadi yang luar sudah jadi, ini warna untuk yang kulitnya, dan ini warna yang dalamnya ya. Oke, mungkin ini kulit luar. Oke, kulit luar gitu ya. Dan ini warna isian, warna isian boleh ya teman kayak gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman kepengen nanti agak berbeda di bagian tertentu juga boleh ya, tidak semuanya boleh. Jadi teman-teman boleh begini, sampai di sini mungkin teman-teman kepengen bikin sedikit perintah kayak maksim juga lagi ya. Tapi di sini saya tekan L lagi out, klik aja di sini. Klik kayak gini ya. Jadi kalau di dalam Mochi kan ada kayak gini tuh, warnanya tuh kayak gitu ya warnanya.
Oke, jadi teman boleh diklik di sini, klik jadi biar muter aja, lalu diklik maksim. Itu boleh ya teman-teman. Jadi boleh maksim. Jadi diberi batasan lagi boleh. Jadi nanti dipisahnya areanya ada 3, satu yang luar, yang kedua dalam sini, yang ketiga ini boleh. Nih boleh. Gitu ya teman-teman. Jadi saat ini kalau misalkan mau hanya bagian ini doang, klik saya tekan L, lalu klik yang kulit, lalu ascend. Nah itu jadi kalau ketika ke material viewport, material preview, hasilnya kayak gini jadinya gitu teman-teman. Nah sekarang konsentrasi bagian dalam ya. Oke, karena kita konsentrasi bagian dalam, jadi teman-teman saya tekan A lagi karena ini sudah dibagi maksimnya. Jadi kita lihat di UV editing lagi, ini harus di unwrap lagi ya, harus di unwrap angle base ya, klik. Nah terpisah, jadi ini kulit ini beda. Nah itu dia beda teman-temannya. Ini sudah terpisah ya, udah aman ya. Jadi udah deteksi oleh mereka gitu ya. Kita kembali ke layout dan teman-teman tinggal dicoba untuk diaktifkan di warna isian. Kliknya di sini. Oke, kemudian pilihnya namanya image texture dan klik open dan kita ambil gambarnya. Teman-teman, gambarnya ada di mana? Silakan dicari ya. Oke teman-teman, jadi gambar saya sudah ambil, misalkan saya menggunakan yang ini gitu ya, atau yang ini juga boleh, silahkan ke gini aja, lalu di open dan sekarang sudah masuk tapi arahnya masih ngawur. Lalu bagaimana supaya tidak ngawur gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba ke UV editing lagi dan saat ini sudah terlihat teman-teman dikarenakan terseleksi semua. Jadi saya klik keluar dulu, saya hanya konsentrasi di bagian depan ini aja. Teman-teman boleh ke bagian material biar kelihatan. Jadi klik bagian di sini area mouse-nya dan pastikan kondisinya di face ya. Lalu diklik di bagian sini, mouse-nya diarahkan kemari aja, lalu tekan L. Jadi seleksinya bagian depan doang. Dan di sini teman-teman tinggal diatur kira-kira posisinya seperti apa, tinggal dirubah aja. Saya seleksi. Kalau mau diputar ya diputar secara manual ya, saya seleksi lalu diputar menggunakan manual gini juga boleh, silakan sesuai kebutuhan. Lalu digeser tekan pakai ini juga boleh, atau tekan G juga boleh, sama aja. Ini diperbesar sesuai kebutuhan. Itu dia ya, tinggal skala. Nah gitu isiannya sudah ada ya, dan simple sebenarnya, simple aja seperti itu isiannya. Jadi kalau teman-teman, Pak ini kan ada bagian-bagian yang berbeda nih, gimana caranya? Nah itu teman bisa dicoba digeser ya secara manual dengan menggunakan vertis. Nah waktu menggunakan vertis teman-teman, ini saya coba klik di sini ya, bentar. Jadi waktu ditarik kemari, saya tekan G gitu ya, jangan ditarik manual gini aja, tapi gunakan yang namanya proportional editing. Jadi nanti ketika ditarik ketahuan. Ini kenapa ketarik semua, karena terlalu besar lingkarannya ya. Jadi teman harus dikecilin lagi kayak gini. Nah ini hanya saya mainkan scrollnya di keyboard di mouse, jadi tinggal saya tarik kayak gini aja. Nah itu dia. Ini juga sama, agak ke bawah, mungkin saya tekan agak ke bawah gini juga boleh. Ini juga boleh, agak ke sana juga boleh. Itu boleh ya teman-teman ya. Dan teman-teman boleh melakukan di sini juga sama. Ini simple aja, sederhana. Jadi orang nanti yang belajar ini saya geser ke sini, saya tarik ke dalam. Oke, kayak gini. Oke, ini juga sama, ini agak sedikit nah itu dia, saya klik mari ya. Oke, simple, sederhana, kurang lebih seperti itu. Oke, ini sudah masuk teman-teman, gak usah khawatir, udah aman. Dan di sini saya cek lagi, oh ternyata keluar ya, ternyata ada di sininya nih ketahuan. Jadi klik di sini, saya tekan G, saya geser ke sini, dan saya tekan G lagi, saya geser kemari. Nah seperlunya aja teman-teman yang kita ambil. Nah setelah itu baru saya coba untuk ke object mode, dan saat ini sudah masuk ya. Itu dia teman-teman. Oke, saya kembali ke layout dan sekarang saya sedikit agak saya rubah ya teman-teman. Dari sini itu saya mencoba untuk menggunakan yaitu seleksi bagian depan. Jadi ketika saya coba untuk menggunakan edit mode, terus kemudian saya tekan ini, saya klik di sini ya, saya masih seleksi di sini, saya tekan L, jadi konsentrasi hanya bagian depan doang. Dan teman boleh tekan Ctrl I, lalu disembunyikan di hide, tekan ini ya, H. Nah itu sembunyi, jadi konsentrasi hanya bagian depan doang di sini teman-teman ya. Nah kita bisa klik di sini, di seleksi bagian depan ini teman-teman, dan teman boleh menambahkan menggunakan bisa ditambahkan menggunakan sculpt. Nah sculpt ya, sculpting, jadi segmennya nanti diperpanjang, diperbanyak kurang lebih gitu ya. Dengan cara teman-teman boleh di sini untuk nilai kekuatannya
Saya kasih untuk goresannya ya 0,01 aja ya, terlihat terlalu kuat. Dan di sini ada namanya dintopo, dan di toponya ini saya kasih nilainya, saya kasih 6 aja ya. Kenapa demikian? Jadi kalau saya aktifkan wireframe-nya, ini permukaannya kayak gini teman-teman. Permukaannya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan saya seleksi dari depan sini, ketika saya seleksi nanti dia akan menambah segmen sendiri di bagian yang kita seleksi saat ini. Yang lainnya nggak kena, jadi konsentrasi hanya di sini. Kenapa sih ada seperti ini gitu ya? Untuk apa tujuannya? Jadi nanti sedikit permukaan saya agak sedikit bergelombang atau ada sedikit kerutan ya. Nah itu dia. Oke, kalau teman merasa di toponya kurang rapat ya boleh dikasih sekitar 4 lebih kecil ya. Oke, misalkan saya kasih taruhlah contoh ya 5 deh gitu ya, enter. Dan kita coba lagi, dia lebih kecil lagi, lebih rapat lagi. Oke, seperti itu, lebih rapat. Simple ya teman-teman, gampang ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman, baru saya kembali ke object mode lagi, dan teman-teman boleh lihat sekarang segmennya yang rapat hanya tengah, yang lainnya tidak. Ini lumayan membantu untuk ini ya, ketika kita ingin bermain detail di sininya ya. Ketika saya klik di materialnya, dan kita saat ini melihat bahwa materialnya kok nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan teman-teman. Jadi ini kita harus seleksi lagi teman bagian depan ya, karena kita menambah segmennya. Jadi saya ke edit mode dan saya tekan L di sini, dan saya coba untuk ke UV editing karena sudah masuk materialnya. Jadi kita bisa klik aja di sini juga boleh, paling gampang dari depan paling gampang ya. Dan yang lebih aman sebenarnya pakai cara yang pertama udah selesai, udah nggak apa-apa gitu. Yang pertama ini udah selesai, nggak usah pakai remesh, nggak usah pakai sculpting, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, Pak bisa nggak dibuat kayak bergelombang-gelombang seperti kayak motifnya. Nah ini caranya boleh seperti ini ya. Kita bisa menggunakan UV, namanya project from view. Nah itu dia teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dicoba untuk menseleksi lagi aja di sini, kemudian saya tekan S, oke kira-kira gini aja, dan saya tekan rotasi R kayak gini aja, saya tekan G kira-kira di sini aja ya contohnya ya. Oke, setelah sampai sini misalkan cukup gitu ya, saya maunya di sini aja Pak gitu ya, cukup. Nah setelah sampai di sini kan udah dapat nih teman-teman. Nah ini udah jadi tekstur, udah dapat nih. Nah baru saya kembali ke layout lagi, dan sekarang saya sudah dapat nih. Nah itu dia teman-teman, udah dapat seperti itu. Jadi ketika saya ke edit mode, saya masih bisa, ini saya kenapa hilang gitu ya, kenapa hilang, dikarenakan tadi saya hide. Nah untuk menampilkan semuanya tekan Alt H. Nah itu dia teman-teman, tekan Alt H. Nah ini baru kita udah ngeliat bahwa segmen yang pinggirnya tidak rapat seperti yang di depan, dan teman tinggal dicoba untuk dimatikan wireframe nya dulu biar aman. Oke, dah yang nggak kelihatan ya nanti ya, masih kelihatan ya. Ya nggak apa, jadinya matiin dulu. Oke, ini karena masih terseleksi. Dan lalu bagaimana caranya supaya bisa dibuat bergelombang ya, ngikutin pola yang di sini. Teman-teman bisa langsung ke sculpting aja, dan teman-teman boleh dicoba menggunakan, di sini ada beberapa pilihan, ada crease polish ya, ada yang clay, itu terserah. Tapi saya kepengen sedikit agak bergelombang, jadi saya buat kayak gini, pakai yang crease-nya gini aja nih ya. Oke. Ini crease polish ya, atau crease yang ini juga boleh, crease sharp, itu terserah teman-teman ya. Oke, ketika nanti di ini boleh dibesarin lingkarannya, boleh saya klik di sini paling gampang depan aja, dan teman-teman boleh dicoba di sini nih, mainkan langsung aja ya. Jadi ketika saya tarik kemari, dia akan lebih condong ke dalam. Nah kayak gitu tuh. Nah itu dia teman-teman, jadi lebih terlihat lebih hidup ya. Nanti tinggal dibuatin kayak gini aja. Oke. Nah, jadi ada bagian terpisah, gitu lah, gitu teman-teman ya. Ini juga sama, di sini dibuat lagi, dan ini juga sama. Oke, dan ini juga sama. Nah, gitu ya. Kalau mau dibuat kayak gini, ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Jadi kalau pas 3 dimensi kayak gitu jadinya tuh. Nah, itu ya. Kalau jadi bentuknya seperti itu nih, pola-pola gelombangnya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau teman kepengen agak dibuat sedikit acak, boleh kayak gini ya, pakai yang namanya clay strip. Ini boleh diacak kayak gini boleh. Itu boleh ya.
Jadi teman-teman tinggal diklik di bagian sini depannya, dan materialnya tinggal diacak ini aja nih. Nah gitu ya. Oke, jadi kalau nanti dilihat 3D-nya kayak gini. Tapi nanti teksturnya begini dah. Nah ya, selesai sudah. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal dicoba untuk object mode lagi. Ini sudah selesai teman-teman, dan kita coba untuk aktifkan di yang satunya lagi. Saya menggunakan material yang sama, yaitu yang ini dia. Saya tinggal klik kanan, set smooth, dan tinggal disusun deh posisinya mau gimana. Oh, saya maunya di sini. Misalkan saya shift D lagi, saya tempatkan di sini. Ya boleh, silakan. Nah setelah sampai di sini, sebentar. Ya udah cukup lah ya. Oke. Nah sampai di sini baru teman-teman tinggal boleh mencoba untuk menambahkan permukaannya, mungkin seperti kayak plan, itu juga boleh. Saya plan, saya tekan S, dibesarin, dan kita atur posisinya agak di sini. Nah itu ya, dan saya besarin, dan posisinya ada di bawah. Simple aja teman-teman, jadi semua orang bisa ngelakuin ya. Iya. Oke, dan saya atur kameranya, kira-kira kameranya baik atau enggak. Saya klik view dulu, atur lagi kira-kira seperti ini, dan posisi seperti ini. Iya. Jadi kelihatan lebih itu ya. Oke. Oh sorry, saya geser ke kiri aja deh biar kelihatan. Saya tekan N, dan bentar, agak sini ya. Oke. Saya tekan N lagi, saya besarin kayak gini. Nah oke. Seperti itu teman-teman, jadi sedikit agak naik ya kameranya, dan saya agak ini seperti ini ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur kira-kira material seperti apa. Nah cara saran saya gini teman, untuk rendering ya, banyak kadang ada yang masih bertanya ke saya, ini gimana render biar cepat dan sebagainya. Jadi ini saya geser ke atas, dan untuk materialnya saya kasih lantainya sedikit ya warnanya kayak gini. Nah kayak gitu ya teman. Oke, sip. Dan saya mencoba untuk pakai lightingnya ini ada di mana tadi? Lightingnya di mana? Oh, lighting di sini ya. Oke, saya geser ke tengah. Oke, kayak gitu di atas ya, pas tepat di atas. Dan teman-teman boleh lihat kita bisa menggunakan namanya kalau standarnya Blender biasanya sudah ada environment HDRI ya. Jadi tinggal diambil aja. Kita klik di sini, saya pilihnya environment texture, dan saya ambil ya. Silakan ambil lokasinya, biasanya ada di C, dan teman-teman tinggal langsung ke program file. Jadi di C itu di C ada namanya program file. Oke, sorry terlalu cepat ya. Ada setelah program file, dan teman-teman boleh ambil yang namanya C dulu, baru saya ngambil program file. Oke, kemudian sorry program file ya. Dan kita masuk ke Blender Foundation, dan kita pakai versi yang berapapun boleh. 4 baru, oke 4, data file, dan Studio Lake, dan Word. Nah ini standarnya sudah ada ketika diinstal. Nah kita pakai misalkan pakai yang Content Yard, Code Yard boleh apanya. Nah setelah sampai di sini, teman boleh mencoba untuk setting rendernya begini teman. Jangan ke sini dulu ya, jangan ke sini dulu ya, jangan ke sini. Ini berat. Oke, kalau ngeliat hasilnya ke sini, backgroundnya langsung terlihat ada. Tapi saran saya ke sini aja dulu, oke, supaya tidak terlalu panas laptop teman-teman. Kita biasanya menggunakan yang Cycles ya, ini untuk mengurangi apa ya komputer hang. Dan kalau teman-teman ada VGA-nya, pilih pakai yang komputer. Kalau nggak ada ya pakai CPU boleh onboard. Tapi kalau ada VGA-nya khusus di laptop, silahkan pakai yang itu, yang CPU game komputer. Dan pastikan kalau menggunakan ini teman-teman harus kayak edit preparean dulu. Dan di sistem itu teman-teman harus jangan pilih non tapi kuda, supaya nanti teman-teman bisa mencoba untuk soalnya kalau di sininya non nanti tidak terdeteksi oleh dia gitu ya. Oke, terus kemudian saya coba untuk di sini kasih nilai aja kira-kira 28 aja gitu ya. 28 itu gimana? Bagus teman-teman, meskipun 28 lebih cepat ya. Oke, 28 kayak itu aja. Terus kemudian rendernya ini kan settingannya nih, rendernya teman-teman kalau terlalu supaya aman saya kasih 70% biar cepet. Nah gitu ya. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman boleh tes pakai yang ini
Kita lihat hasilnya kayak gitu teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya ketika render, jadi lebih cepat. Jadi ketika digeser cepat prosesnya ya. Lebih ringan ya. Nanti ini kok masih kasar ya? Enggak, nanti Kadasa Designer tidak kasar ya. Oke, jadi teman-teman aman, tenang aja nih. Jadi di sini aman, tinggal kita gunakan seperti ini. Simple kok, sangat sederhana. Oke, ini saya geser ke kanan. Oke, teman-teman, kalau sudah sampai sini silakan teman tinggal ke render image. Nah, kita tunggu di sini. Sekarang sedang proses ya, sedang berjalan dia kayak gini ya. Oke, ini lagi proses ya, dan sekarang masih 0% rendernya, jadi masih tetap. Oh ya teman-teman, saya lupa kasih tahu bahwa ketika kita render di sini jangan, tadi saya salah ketik, jangan 4000 ya, 28 aja. Dan teman-teman tinggal setelah dirubah 28 biar lebih cepat, baru saya coba ke render. Tadi agak lama banget pas saya lihat, ternyata 4000 settingannya gitu kan. Ternyata terlalu besar. Nah, saya pakai yang 28 aja, 28 untuk maksim noise viewportnya 28 supaya lebih ringan, dan maksim sampel rendernya juga 28 ya. Oke, baru saya coba ke menu render, pilih render image, dan kita lihat hasilnya ya. Dan kita lihat nih, jalan, dan saat ini lebih cepat jalannya. Gitu nih, udah 8. Nah, udah jadi teman-teman. Ini pakai 28 doang nih, udah bagus hasilnya ya teman-teman ya. Oke, kalau mempercantik lagi, mungkin di lantainya dikasih sedikit material, dan untuk metaliknya saya naikin, dan saya coba untuk rocknya saya tampilin lagi biar lebih hidup. Oke, dia sip. Nah, baru sampai sini baru saya coba render lagi, dan ini cepat ya teman-teman ya. Nah, tuh lihat tuh, udah 32, udah 85, dan selesai. Ini dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap apa yang saya buat mochi-mochi sederhana. Kalau teman-teman kepengen agak sedikit doff, ini agak mengkilat ya, teman-teman boleh bermain di sini, dikasih klik di sini. Di sini di bagian roughness-nya saya fullin. Jangan ke bawah mengkilat mencilak ya. Kalau bisa ke agak kanan sekitar 0,8 ya, 0,8. Dan kita coba render lagi teman-teman. Nih untuk metaliknya boleh dinaikin biar lebih kuat warnanya lebih. Nah, oke. Baru saya ke render image lagi. Lebih cepat ya, 60. Terus kemudian udah jadi. Oke, ini teman-teman hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk materi kali ini, bagaimana cara membuat mochi. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like juga, dan jangan lupa juga boleh di share ke teman-teman, siapa tahu mau jadi berkat buat orang lain juga. Mumpung masih kuat, saya akan berusaha untuk berbagi apa yang saya ketahui. Sekian, terima kasih.